Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nama saya Blas Valenta Veronica Masniari, dan saya di sini sebagai mahasiswa teknik biomedis dari Universitas Airlangga. Pada hari ini, kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat sebuah sistem yang akan mengendalikan sebuah elevator, sebuah sistem elevator atau lift ya, sekarang juga sering dibilangnya. Di sini saya akan langsung share screen. Di sini kita akan menggunakan software Proteus. Apakah sudah bisa terlihat? Seharusnya sudah sih. Di software Proteus ini bisa banyak yang dilakukan ya. Di sini juga saya menggunakan microcontrollernya adalah Arduino atau Arduino Uno yang saya gunakan. Di sini agar Arduino-nya terlihat lebih cantik atau lebih bagus, saya juga download ada Simulo Uno. Jadi nanti itu library ya, library Proteus supaya bisa terlihat lebih cantik seperti ini. Nanti saya akan taruh juga di link di bawah. Di sini sistem yang akan kita gunakan, ini saya dapatkan dari referensi Gubaida Hassani. Nanti ada, saya taruh juga linknya untuk referensi saya. Itu referensinya dari YouTube. Nah, apa perbedaan dari rangkaian dari referensi saya ini atau dari Gubaida Hassani dengan rangkaian saya? Yang saya tambahkan adalah Gubaida itu pakai dia LCD-nya LCD yang biasa, dan saya rasa mungkin lebih mudah untuk menggunakan LCD I2C karena I2C itu sudah diintegrasikan sehingga LCD-nya bisa output-nya hanya 4 saja ya. Itu sebenarnya LCD biasa tapi disambungkan kepada I2C sehingga lebih gampang, lebih dikit pin out-nya. Dan di sini ada Gubani, nggak salah kan ya? Gubaida, mohon maaf. Dan pada referensi Gubaida ini, dia hanya baru menggunakan button atau push button yang menyuruh liftnya untuk naik atau turun, ataupun ada stop juga di situ. Namun di sini saya memikirkan untuk membuat seperti lift beneran, di mana ada angka-angkanya. Jadi saat nanti kita inputkan angka yang lebih besar daripada lantai kita sekarang, dia akan naik. Dan kalau lantai yang kita ingin tuju lebih rendah, atau di bawah angka lantai yang kita ada sekarang, dia akan turun. Dan apa yang akan dikontrol di sini, kita ada load cell seperti dilihat di sini. Ini load cell yang juga dihubungkan kepada HX711. Ini fungsinya untuk apa sih HX711? HX711 itu adalah sebuah ADC atau analog to digital converter yang akan mengubah nilai pada load cell sehingga bisa diolah oleh Arduino. Di sini HX711 juga lebih spesifik digunakan biasanya untuk load cell atau untuk weight measurement. Nah, di sini juga ada motor, itu motornya untuk menunjukkan bahwa liftnya itu sedang menaik atau turun. Kalau nanti naik, dia akan menuju kepada clockwise atau kanan ya. Dan kalau misalkan dia tadi menurun, saat lantai yang kita tuju itu lebih rendah, dan kita akan turun, itu akan berputar kepada kiri atau anti-clockwise. Nah, kontrol yang akan kita gunakan di sini adalah sama seperti lift tidak bisa, seharusnya jangan bergerak di saat weight yang dia bear atau jumlah gaya berat yang dia ambil atau berat yang diambil saat itu melebihi dari suatu batas tertentu. Nah, di sini batas yang kita gunakan adalah batas 100 kg untuk pada load cell ya. Jadi nanti saat dia di 100 kg, dia akan berhenti atau dia tidak bisa menekan tombolnya itu. Menekan tombol untuk naik atau turun. Oke. Ini kode yang kita gunakan. Kodenya di sini saya menggunakan, tadi ada kita HX71, jadi harus download dulu library-nya, nanti bisa di-download di Manage Libraries, nanti tinggal ketik HX71. Selanjutnya ada DF Robot LCD, nanti saya akan beri juga referensi link download-nya di bawah, nanti tinggal download zip-nya dan akan nanti di sketch include library, baru add zip library untuk yang bentuk zip ya. Ini wire dan juga keypad bisa di-download di Manage Libraries. Nah, ini karena kita menggunakan keypad, kita yang pertama dilakukan harus menentukan dulu, kita taruh row dan kolomnya, karena di keypad itu seperti sini ada 3 kolom dan juga 4 row. Nah, jadi sini kita definisikan dulu row-nya ada berapa dan kolomnya ada berapa. Karena ada beda-beda keypad ya, ada yang 4x4, ada yang lebih besar lagi. Nah, di sini kita menggunakan yang row-nya 4 dan kolomnya ada 3. Nanti bisa lihat dari pinout-nya juga kalau memang bingungnya. Ini ada 4, ada 3.
Dan di sini kita mendefinisikan juga setiap isi dari row dan column-nya itu apa. Oke, kita ketik semua di sini. Kalau memang lebih, nanti ditambah di kanannya atau di bawahnya atau di mana pun. Jadi sini 1, 2, 3 sampai 9 dan ada 0 juga dan ada bintang dan pagar. Kita nggak akan menggunakan bintang dan pagar di sini dan menggunakan angka-angka untuk mendefinisikan floor kita atau lantai kita sedang di mana. Oke, selanjutnya ini pin rows ini, saya ke kanannya, itu untuk mendefinisikan kita masukin dia sebagai input di mana ke Arduino. Oke, di sini saya bikin dari pin 13 sampai 7. Bisa dilihat sini, ini 13 sampai 7 itu yang nyambung kepada keypad. Oke, 13 sampai 7 dia memang agak banyak pinnya karena per row dan column. Tapi tidak apa, untungnya masih muat. Di sini juga kita taruh mapnya ya, key map untuk keypad. Kenapa? Biar dia bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti dia tuh fungsinya untuk bisa menghitung, oh ini angka berapa yang dimaksud dari inputan yang diberi. Oke, indeks keypad dan juga string angka di sini, dia juga membantu fungsinya keypad. String angka untuk nanti kita mengambil input ya. Kita mengambil input dari angka yang akan diketik supaya, karena kita butuh menyimpannya untuk nanti dilihat apakah itu lebih tinggi atau lebih rendah dari lantai yang kita sekarang. Oke, ini nanti bisa dilihat lagi ya. Kira-kira ada apa aja di sini. Nanti juga saya beri kodenya di link. Oke, ini calibration factor-nya juga langsung dari load cell-nya beda-beda. Sebenarnya kalau load cell beneran harus lihat lagi karena produksi beda-beda calibration factor untuk load cell. Ini juga setiap pin-pinnya ya, nanti udah sesuai dengan rangkaian. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi atau void up, down, dan stop lift. Kenapa? Up untuk naik saat nanti kita pencet untuk naik lantai. Nah, di sini in 1 itu, ini pin 5 ya tadi. In 1 itu sambung nanti untuk kepada motor, sehingga saat in 1 atau input 1 bernilai tinggi, high, dan input 2 low, dia akan bergerak clockwise kanan. Dan kalau kebalikannya, saat input 1 low dan input 2 high, dia akan bergerak anti-clockwise, yaitu untuk liftnya turun ya. Nah, ini kita ibaratkan motor ini sebagai motor untuk lift nanti. Dan stop lift di sini itu nanti difungsikan saat timbangannya, load cell kita atau lift kita sudah melebihi batas maksimum berat, yaitu nanti keduanya, motornya, input 1 dan input 2 akan dibuat low, rendah sehingga tidak bergerak. Itu void stop lift. Oke. Nah, ini bikin serial begin seperti biasa. Pin mode-nya ditaruh, digital write-nya pertama kali dibuatnya 0 pada setup, karena ya jangan sampai di awal dia sudah bergerak. Kita bikin 0 dulu. Ini untuk set LCD-nya supaya berwarna, warnanya terang. Dan kita akan taruh pin starting. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, kenapa saya menggunakan milis di sini? Karena milis itu membantu untuk kita menjalankan dua bagian kode secara bersamaan. Karena kalau menggunakan delay, itu dia otomatis hanya ya kita menunggu gitu. Kalau delay, nanti ada delay juga di bawah. Nah, ini. Nah, bedanya delay sama milis, kalau delay itu kita rangkaian lain atau kode yang lain dalam kode ini akan di pause dulu untuk sementara dan akan kita tunggu atau delay selama 2000 milisecond, yaitu 2 detik ya. Baru lanjut lagi menjalankan kode. Namun kalau milis itu membantu kita supaya rangkaian lain itu nggak harus berhenti sepenuhnya, namun dia bisa tetap berjalan. Oke, itu fungsinya milis. Nanti saya kasih juga mungkin referensi untuk kode milis. Terus sebenarnya kalau dicari juga ada sih ya, dari Arduino-nya langsung, dari website Arduino langsung itu dia menjelaskan tentang milis. Oke, nah kita gunakan fungsi milis ini supaya di load cell-nya, load cell kita nggak berhenti, tapi load cell kita terus berjalan mengukur berat yang ada pada lift ini. Oke, jadi kalau misalkan kita tidak memencet tombol keypad-nya untuk pergi ke lantai mana, dia akan terus memancarkan weight measure-nya berapa pada lift kita. Nah, selanjutnya itu milisnya udah selesai, jadi akan terus berjalan. Oh, milis ini kita bisa taruh waktunya ya. Jadi misal kita pengennya dia berjalannya setelah mungkin 2 menit setelah rangkaian kita nyala, itu bisa nanti ditaruh di time-nya atau intervalnya kita atur. Nah, di sini saya inginnya ya langsung muncul saya, jadi saya bikinnya tadi di atas di kode, nanti kalau dilihat itu hanya 1 milisecond supaya ya dia langsung jalan. Oke, selanjutnya. Kalau di sini kita tadi kalau beratnya lebih dari 100, kita otomatis
tidak bisa menaikkan atau menurunkan lift, jadi akan kita gunakan stop lift yang tadi di atas ya. Dan di sini saya atur supaya LCD nanti akan print bahwa sudah melebihi batas maksimal untuk beratnya. Oke, dan selain dari itu, kalau misalkan weight-nya di bawah 100 kan ya, tadi 100. Nah, di sini kita baru akan menginput key-nya di keypad kita. Pertama kita mengambil inputnya ya dengan get key, keypad get key. Jadi nanti key-nya ini yang akan kita tekan, misalkan kita taruh 0 atau bla bla sampai 9, itu dia akan menjalankan kode ini. Nah, bagian ini itu untuk kita menampung inputnya supaya nanti kita bisa taruh ke dalam perhitungan. Nah, nanti akan lihat ya, nanti dijalanin juga. Ini inputnya di saat new floor level itu diambil dari ini string angka tadi yang kita input. Misalkan kita menaruh 8. Awal mulanya dia selalu di 0 karena tadi di atas kita bikin angkanya di 0 atau ground level ya. Di saat kita bikin 8, kan 8 lebih besar daripada 0. Jadi 8 ini disimpan sebagai new floor level. Dan karena 8 lebih dari 0, kita akan menaikkan lift atau menaikkan motor, dan ini akan mendelay selama 250 milisecond, hanya untuk sebentar. Jadi setiap level atau setiap lantai itu akan mendelay selama 250. Nah, dan setiap floor nanti akan di print juga ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 8 nanti sampai. Kenapa? Karena kita menggunakan while. Jadi ya dia akan terus looping di situ sampai nanti nilai floor level kita sudah sama dengan new floor level, dengan tujuan floor level. Oke, sebaliknya ini kita juga gunakan while. Kalau misalkan new floor level kita lebih rendah dari floor level sekarang, misalkan udah di level 8 tadi, dan kita ingin turun menjadi level 7, lebih rendah kan daripada 8. Jadi di sini dia akan menurun sebanyak sekali saja, dan saat sudah sampai kepada floor level yang kita tujukan, dia akan berhenti, akan break, sudah, dan akan stop lift. Jadi tidak terus berjalan ya, nanti akan kita rewrite lagi digital write kepada ya kita akan rewrite lagi pada motornya untuk sama-sama menjadi low. Oke, dan saya setelah itu akan memprint LCD arrived at level berapa atau floor berapa. Ini tidak digunakan. Ini dari referensi Hasani tadi ya. Iya, Hasani, Gubaida Hasani. Oke, untuk itu kita akan segera jalankan. Pertama kita verify. Kalau di Arduino beneran itu kita upload ya, kita pakai di USB ke Arduino kita sambung, baru nanti kita upload dan udah dia sudah ke-compile kepada Arduino-nya. Namun karena kita pakai simulasi Proteus di sini, kita hanya mempress compile saja, bukan upload. Kalau upload dia nggak bisa upload kemana-mana. Jadi kita bikin compile di sini. Oh ya, jangan lupa juga kalau misal belum diatur settingsnya, itu harus dibikin di preferences, baru ada coba kita lihat. Nah, ini compilation-nya harus dicek. Kenapa? Karena nanti kita butuh ini kode yang lagi running di bawah. Itu kita butuh untuk kita copy path-nya kepada Simulono. Oke, ini masih loading sebentar lagi. Oke, ini udah done compiling. Nah, nanti pilih yang paling bawah, yang paling kanan. Oke, kalau saya di sini yang pakai ujungnya elf. Karena di Proteus itu oke. Karena di Proteus kita menggunakan yang ujungnya elf ini. Oke, sebentar. Ya, ini di copy paste. Susah. Oke. Copy. Ini kita bikin di Rtena, dibikin ke program file ini ya. Ini sebenarnya udah sama, cuman kalau di laptop saya kalau habis ditutup baru dibuka lagi, kadang dia butuh ditaruh lagi ya, di refresh lagi. Oke, sekarang kita run. Kita lihat simulasinya. Loading dulu. Nah, semoga penjelasannya tadi sudah cukup lengkap. Nah, kita lihat. Ini starting. Weight measure-nya 0 ya. Oke, kita coba naikkan yang dekat kepada 100 dB, nanti kalau udah 100 gampang. Ini, nah dia naikkan 10, 20, ada agak delay dikit. 4, 5, kita bikin ke 90. Oke, 90 dia masih kurang dari 100 saja, misalnya di jalan, kita lihat coba. Kita sekarang di lantai 0, kita coba ke lantai 5. Sudah terpencet? Ke lantai 5. Oke, going to floor 5. Nah, motornya jalan ya, secara clockwise, floor 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, udah sampai itu motor berhenti. Oke, dan sekarang
kita coba turun. Kita sekarang di lantai 5 ya tadi. Dari lantai 5 kita turun ke lantai 3, Mas. Coba ya. Oke. Mohon maaf, laptop saya agak lemot. Dan juga karena ada delay-delaynya ya, dari kita setting. Dan kalau di Proteus, dia tidak sesuai dengan detik yang ada, sesuai dengan komputasi laptopnya juga. Oke, ini going to floor 3 dari 4. Nah, ini going-nya anti-clockwise. Nih, ke kiri kan. Nah, sudah sampai di level 3, dia berhenti. Semoga kelihatan ya, semoga laptop saya nggak terlalu lemot tadi. Karena ini sepertinya agak lemot. Tapi ya, tadi dia bergeraknya secara anti-clockwise. Oke, dan kalau misalkan kita naikkan kepada 100, kita lihat, oh, sudah nggak bisa ya, exceeding max weight limit. Dan kalau kita pencet pun, dia nggak akan bergerak. Oke, kenapa? Karena kita sudah di 100, tuh, dia nggak akan bergerak. Coba kita balikin lagi ke 90. Oke, kita tunggu dulu. Nah, udah 90, coba kita naikkan lagi dari level 3, floor 3 kita bikin ke turun lagi ya, karena tadi kayak turunnya masih agak lemot laptop saya. Oke, kita bikin ke floor 0. Nah, oke, going to floor 0. Nah, ini anti-clockwise ya, dia bergeraknya. 3, 2, 1, 0. Oke. Yeay. Rangkaian kita di sini sudah komplit. Kita sudah menambahkan fitur keypad pada tadi referensi Hasani, sehingga bisa lebih kelihatan juga ya kalau di referensi Hasani hanya naik turun dan mungkin belum kelihatan kita di floor mana. Kalau di sini kita bisa melihat juga kita di floor mana. Dan kalau sudah melebihi berat liftnya, berat maksimum liftnya juga tidak bisa naik dan turun. Oke, sekian dari saya, Besvalenta Veronica Masniari, mahasiswa Teknik Biomedis. Salam sejahtera, salam sukses untuk semuanya. Terima kasih.